Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu dengan pertemuan kedua di bab pertama. Ibu akan membacakan kompetensi dasar 3.2. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objeknya yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Objeknya yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, baik secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur teks deskripsi dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu melengkapi teks deskripsi sesuai struktur dan kaidah bahasa dengan cermat. Keempat, peserta didik mampu merencanakan penulisan teks deskripsi dengan tanggung jawab. Kelima, peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan dengan benar. Keenam, peserta didik mampu menyunting teks deskripsi dari segi isi, struktur, dan bahasa dengan benar. Baik anak-anakku, ikutilah paparan berikut ini. Ibu akan menjelaskan poin C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang pertama, mencermati struktur teks deskripsi. Sebagaimana kalian pelajari bahwa struktur teks tanggapan deskriptif mencakup 3 hal, yaitu yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga kesimpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini. Anak-anak, ini bagan teks deskripsi. Bahwa teks deskripsi itu yang sudah saya sampaikan, ada identifikasi pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada kesimpulan atau yang berupa kesan-kesan. Anak-anak, pada bagian teks deskripsi yang sudah saya jelaskan ya, yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Pada bagian identifikasi ini biasanya berisi objek yang dideskripsikan. Kalau itu tempat lokasinya, kalau itu tempat sejarah lahirnya, makna nama yang terkandung di dalam teks itu, dan pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Jadi, biasanya pada bagian identifikasi ini, karena merupakan gambaran umum, maka dijelaskan hal-hal seperti nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Berikutnya, yang kedua ada deskripsi bagian.
Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Jadi, bukan tanggapan orang lain, tetapi tanggapan penulis. Maka kenapa bahwa teks deskripsi itu tadi antara satu dengan yang lain pasti berbeda karena sudut pandangnya yang berbeda. Berikutnya, perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Kalau itu memerlukan indera pendengaran, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Ini berisi perincian-perincian berdasarkan inderanya. Bisa karena apa yang dilihat, karena lebih rinci ya, apa yang didengar maupun apa yang dirasakan. Berikutnya, pada bagian teks deskripsi ini, perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jadi, karena ini bersifat subjektif tadi ya, tergantung apa yang dirasakan penulis ketika melihat objek itu, maka itu diuraikan pada bagian teks deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan adalah sesuatu yang paling penting dalam sebuah teks atau inti dari suatu pelajaran yang ingin diberikan lewat penjabaran fakta dalam suatu teks. Selanjutnya, jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang ini juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan cirinya. Kalau kalian itu mendeskripsikan misalnya sekolah yang sehat, maka di situ akan bisa merinci ruangan-ruangan itu dan ciri-cirinya seperti apa. Enak ya? Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, kalau kita menggambarkan pantai, pantai digambarkan bawah laut, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan, tumbuhan dan hewan pantai. Ini bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek. Jadi lebih detail lagi. Selanjutnya, yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya begini, kalau kalian ingin mendeskripsikan bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya, maka di sini lebih difokuskan ruang bacanya ya. Desainnya unik, catnya cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjungnya. Ventilasinya sangat nyaman atau
Kalau itu ruang ber-AC, AC-nya sangat dingin, dan seterusnya. Disinilah ada bagian yang paling kalian sukai ketika mendeskripsikan, memfokuskan bagian yang paling disukai. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan yang kedua, menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan sesuatu objek. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Maka itu dirinci lagi untuk mengkonkretkan, untuk membuktikan bahwa ibuku orang yang sangat baik. Maka dirinci lagi, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Berikutnya, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Contohnya begini, Nak. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat. Panca indera itu kan dapat dilihat ya, didengar, dan dirasakan. Maka kalau misalkan kalian yang diminta untuk menganalisis ya, disinilah kalian harus bisa membedakan isi kalimat itu bisa dilihat, atau didengar, atau dirasakan. Contoh yang bisa dilihat, pantai panjang dengan pasir putih. Oh, jelas ada warna putih misalnya ya, berarti ini bisa dilihat. Kemudian, debur ombak pantai terdengar berirama. Oh, melalui indera pendengaran, berarti didengar. Selanjutnya, udara sangat terasa segar, memberikan kenyamanan. Berarti ini adalah seolah-olah merasakan. Inilah jadi penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera dalam teks deskripsi itu bisa dilihat, didengar, maupun bisa dirasakan. Dalam menganalisis pun kalian harus pilah-pilah seperti ini ya, Nak ya. Selanjutnya, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, sudah, Nak? Oke, kalau sudah, selanjutnya penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Pertama, fonem KPTS lulu jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf KPTS. Misal, memengaruhi, men tambah pengaruh, memesona, men tambah pesona, mengarantina, men tambah karantina, dan sebagainya. Kedua, fonem KPTS tidak lulu jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Misal, memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi. Ketiga, fonem KPTS tidak lulu jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Misal, mempertaruhkan, memperluas, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kata indah, sinonim elok, permai, molek. Kata mengherankan, sinonim mengagumkan, memukau, fantastis. Selanjutnya,
Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Perhatikan contoh berikut. Kata depan di kalimatnya, drama tari kolosal Aria dipentaskan di area Monas. Kata depan dari kalimatnya, Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Selanjutnya, penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Oke. Di sini ada contoh lagi, Nak, kata umum dan kata khusus. Kalian bisa lihat. Baik, kalau sudah, di sini juga ada penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Tempat di Lombok, di Toraja. Arah di bagian barat rumah Tangkonan. Oke, selanjutnya mendaftar kalimat bermajas. Yang pertama, penggunaan majas asosiasi itu bisa menggunakan kata seperti. Contohnya, pantai itu membentang seperti sajadah panjang. Kedua, penggunaan majas personifikasi. Memberi sifat manusia pada benda. Contohnya, angin itu mengelus wajahku. Selanjutnya, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Contoh di sini ada kata indah, elok, permai, dan molek. Kalimatnya, pantai indah nan permai. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan gabungan kata yang menimbulkan kesan. Contoh, elok permai, putih jernih, putih keperakan, warna perak, kuning keemasan, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan poin D, yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Kita ulas bersama-sama secara menyajikan lisan teks deskripsi. Menyajikan teks deskripsi secara lisan, memang ada dua penyajian teks deskripsi itu. Yang pertama, teks deskripsi disajikan secara tulis. Kedua, teks deskripsi disajikan secara lisan. Bedanya, kalau disajikan secara tulis, kita harus menulis teks deskripsi itu. Tetapi, kalau lisan, penyajiannya secara lisan. Oke, Dayana ya. Selanjutnya, untuk dapat berlatih menyajikan secara lisan, teks deskripsi dapat dilakukan dengan cara mengamati video ataupun gambar mengenai objek yang akan dideskripsikan. Nah, di sini ada langkah-langkah ketika kalian menyajikan teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyajikan deskripsi suatu objek.
Ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Keempat, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Keenam, sampaikan deskripsi objek secara runtut. Oke, selanjutnya di sini ada gambar pohon ya nak ya. Di sini pohon tomat. Ketika kalian cara mendeskripsikan pohon tomat itu secara lisan dan tulis itu bagaimana cara mendeskripsikannya? Ya nak ya. Oke, selanjutnya menyajikan isi teks deskripsi secara tulis. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Kedua, catat atau kumpulkan informasi penting. Ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan keenam, perhatikan kosakata baku. Selanjutnya, ketika kalian ingin menyunting teks deskripsi, apa sih pengertiannya? Menyunting adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum tulisan tersebut dipublikasikan. Tujuan menyunting teks itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis dalam membuat tulisan sehingga kualitas tulisan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Langkah-langkah menyunting teks. Yang pertama, membaca ulang teks atau naskah yang telah selesai dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Kedua, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa, meliputi kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada contoh kata baku. Kata tidak bakunya juga. Kalian bisa lihat ya nak ya. Selanjutnya, kesalahan ejaan. Ejaan merupakan tata cara penulisan huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan standarisasi yang telah disepakati dalam kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesalahan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa. Nah, di sini ada tanda titik ya nak ya. Tanda titik itu bisa dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Selanjutnya, tanda titik pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, kalian bisa lihat ya. Baik. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan.
Kalian juga bisa lihat di sini contohnya. Oke, kalau sudah, lanjut ke tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, ada contohnya, kalian juga bisa lihat. Oke, kalau sudah, lanjut. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Medan, 18 Juni 1984. Contoh kedua, Medan, Indonesia. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun. Ibu sibuk bekerja di dapur. Adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. Saya sendiri asyik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Selanjutnya, tanda titik 2. Penggunaan tanda titik 2 tidak boleh diberi spasi. Ada contohnya, kalian bisa lihat sendiri ya nak ya. Baik, kalau sudah, selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih penjelasan materi hari ini dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.